Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Arafat. Saya adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari Universitas IPIJA. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat simulasi jaringan sekolah sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membuat simulasi jaringan dengan dua router, lalu tiga switch. Di sini saya akan menggunakan router dengan nomor 2811, lalu ada switch dengan nomor 2960, 3 switch. Lalu kita menggunakan 3 access point dan juga kita menggunakan 10 device. Di sini saya menggunakan device 7 PC dan juga 3 laptop. Oke, dan juga 3 laptop. Oke. Yang pertama saya akan menyusun terlebih dahulu. Untuk laptop saya akan taruh di atas. Untuk switch akan saya pisahkan di sini. Di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Ada ada bagian PC dan ada bagian laptop. Oh iya, dan juga satu lagi ada bagian server. Untuk access point saya akan taruh di sini. Ini, sini, dan juga di sini. Oke, semuanya sudah disusun. Pertama saya akan mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu agar bisa menggunakan kabel serial DCE. Di sini kita bisa menggunakan modul HWC2T dan bisa ditaruh di sini. Lalu lakukan hal yang sama ke ini dan nyalakan lagi. Oke. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi terlebih dahulu kabel-kabel yang akan disambungkan. Di sini kita bisa menyambungkan kabel serial DCE dari ini ke sini. Dan kabel strike dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Lalu kabel strike dari sini, 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 sini. Lakukan hal yang sama ke semua device. Oke. Lalu untuk routernya ke switch ke server. Untuk switch ke access point 1, switch ke access point 2, switch ke access point 3. Access point 1 udah biarkan.
karena laptop akan menyambung secara wireless. Karena di sini ada dua sesi atau 2 bagian, yaitu bagian kabel dan juga bagian wireless. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengkonfigurasi terlebih dahulu pada router yang di tengah. Di sini kita bisa menggunakan IP untuk ke PC dan ke laptop. Yang pertama untuk IP PC, oh sorry, IP laptop. Laptop di sini saya menggunakan 21 dan untuk IP PC saya menggunakan 10.1. Oke. Untuk serial yang disambung ke router kedua, kita bisa menggunakan 10.10.1 dan nyalakan yang sudah diisikan tadi. Lakukan hal yang sama, tetapi untuk yang ini kita hanya menggunakan FA 0/0 dan ini IP untuk servernya dan pada serial 000. Oke, lalu nyalakan semua. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP dari masing-masing device. Yang pertama kita bisa mengonfigurasi IP dari PC terlebih dahulu. Untuk PC kita menggunakan IP 10, yaitu IP 10.2 dengan gateway 1. Oke, ini samakan semua ke semua PC yang ada. Berarti titik 3, 1. Ini berarti titik 4. Lakukan hal yang sama ke semua device. Oke. Untuk PC sudah diatur semua. Selanjutnya kita akan mengonfigurasi IP dari laptop. Untuk laptop kita harus menggunakan modul WPCN terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama ke semua device laptop. Ini nyalakan kembali. Matikan, copot, lalu pasang lagi, lalu nyalakan. Dan kita akan mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Laptop kita menggunakan IP 20.2 dan ininya gateway-nya 1. Menekan statik titik 3, 1. Dan yang terakhir berarti 20.4 dan ini 1. Oke. Selanjutnya kita akan connect ke masing-masing akses point-nya. Tetapi kita harus mengatur akses point-nya terlebih dahulu agar bisa terlihat lebih mudah oleh device laptopnya. Untuk akses point pertama kita bisa memberikan namanya yaitu kelas 1. Akses point kedua bisa memberikan nama kelas 2. Dan akses point 3 bisa memberikan nama kelas 3. Oke, sudah. Untuk laptop yang pertama kita bisa menggunakan akses point yang pertama. Kita bisa menyambungkan di sini, PC wireless, connect, refresh terlebih dulu, lalu menggunakan kelas 1.
kita bisa lihat sudah tersambung ke sini. Lalu untuk laptop yang kedua, kita bisa menggunakan kelas 2, dan untuk laptop yang ketiga kita bisa menggunakan kelas 3. Oke, sudah tersambung semua. Lalu kita bisa mengkonfigurasi IP dari servernya. Karena server menggunakan IP30, kita bisa menambahkan di sini 30.2 dengan gateway-nya berarti 30.1. Oh iya, selanjutnya kita bisa menambahkan routing terlebih dahulu. Untuk router 1 atau yang di tengah kita bisa menambahkan IP dari servernya saja, yaitu 30.0 dengan 255, 255, 255 dan titik 0. Lalu ininya 10, 10, 10.0. Oke. Di sini kita bisa menambahkan seperti ini saja. Lalu di router satu lagi atau di sini kita bisa menambahkan routing IP dari laptop dan juga PC. 10.1, 0, 0, oke. Dan juga IP dari laptop. Oke, seperti ini sudah selesai. Dan selanjutnya kita bisa menambahkan suatu konfigurasi yang mana ketika konfigurasi ini berhasil dilakukan, maka ada 4 kasus. Yang pertama, jika kita melakukan ping dari PC ke laptop itu tidak bisa, dan juga kedua dari laptop ke PC itu tidak bisa. Lalu ping dari PC ke PC itu bisa. Lalu laptop ke laptop itu bisa, dan yang terakhir dari server itu bisa. Oke, untuk konfigurasinya kita bisa melakukan di sini, di router tengah, router 1. Kita bisa exit terlebih dulu, lalu mengetikkan config t, lalu kita bisa menuliskan komen seperti ini. Access list 100 deny SMP 192.168 titik 10 titik 0 lalu 0.0.0.255. Lalu untuk IP laptop titik 20.0 sama juga, yaitu 0.0.0.255. Oke. Ini agar kita melakukan ping dari PC ke laptop itu tidak bisa. Lalu selanjutnya samakan saja, tetapi dibalik. Berarti ini 10, ini berarti 20. Agar ketika kita melakukan ping dari laptop ke PC itu tidak bisa. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan seperti ini, komen seperti ini. Access list 100 permit TCP NI 192.168 30 0 0 0 0 255 di 280. Komen ini berfungsi agar ketika kita melakukan ping dari laptop ke server itu bisa, dan dari PC ke server itu juga bisa. Lalu access list 100 permit IP any. Oke. Dan selanjutnya kita bisa melakukan ping seperti ini. INT FA 0 per 1. Oke.
IP access group 100 in. Oke. Selanjutnya kita exit, lalu intfa 0/0 IP access samakan saja group 100 in, lalu exit lagi, lalu end. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan terlebih dulu. Kita akan mengetes dari PC ini saja. Coba yang pertama kita akan melakukan ping dari IP laptop, yaitu contohnya 168.20.2. Seharusnya tadi ini ada IP dari laptop 20.2. Kita lihat apakah bisa atau tidak. Nah, maka tidak akan bisa melakukan ping dan akan unreachable. Lalu selanjutnya jika kita melakukan ping dari IP PC, contohnya 10.3. Oh sorry, ping 192.168.10.3, maka akan berhasil dan akan menjalankan ping seperti ini. Coba titik 4, apakah bisa? Nah, tetap bisa. Karena kita telah mengatur agar melakukan ping dari PC ke laptop itu tidak bisa, sedangkan dari PC ke PC itu akan berhasil atau bisa. Coba kita akan melakukan ping dari server, apakah bisa? Oke, yang pertama agak request timeout. Coba kita lakukan kembali, maka bisa. Oke, selanjutnya coba kita melakukan pingnya dari laptop. Kita akan melakukan ping 92. Untuk IPPC menggunakan 10.3, apakah bisa? Maka tidak bisa, karena kita sudah mengaturnya agar tidak bisa di-ping dari laptop ke PC. Oke. Oke, berarti sudah berhasil untuk semua konfigurasi dan settingannya. Berarti simulasi jaringan sekolahnya sudah berhasil. Oke, mungkin ini saja presentasi saya tentang proyek dari pembuatan jaringan sederhana di sekolah menggunakan Cisco Packet Tracer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih banyak kekurangan yang saya lakukan. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.